Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Al-wasiyatu bitaqwallahil malikil alam wa ta'atihi ala dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum innallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, besar tak sebut gelar, kecil tak sebut nama, yang hadir di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Siak negeri Melayu, ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah yang maha mulia dan maha pemberi. Atas nikmatnya pula kita pada subuh ini bisa menikmati indahnya bersama di tempat yang mulia ini. Sesungguhnya kita sedang berada di majelis orang-orang yang terpilih menjadi tamu Allah di rumahnya, bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, raq'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat subuh yang 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata sebagian ulama, di dunia ini ada para raja, ada para pemimpin, ada kebun-kebun, ada pabrik-pabrik, ada gudang-gudang harta. Semuanya kalau antum miliki, ternyata mendirikan 2 rakaat salat subuh itu lebih berharga dari itu semua. Apalagi kalau hanya meninggalkan salat subuh gara-gara pergi motong. Kau motong? Menderes ya. Atau pergi olahraga. Kecil itu, kecil. Yes ya? Antum tak percaya, coba mati dulu, tahu nanti. Karena sekarang kita nggak tahu memang. Kita hanya tahu melalui berita yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Pembuktiannya memang besok. Maka ini tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dinalar, tapi diimani. Makanya yang pertama wajib bagi kita itu adalah beriman. Ya, sebelum baca Quran itu beriman dulu pada Al-Quran. Kalau tidak jadi hidayah. Ya, jadi awal wajibin al-iman. Seperti akan disampaikan oleh Imam nanti rahimahullah ta'ala. Oleh itu kita bersyukur pada pagi ini kita bisa berada di sini, walaupun kita tidak mengklaim sebagai orang terbaik di dunia ini, tidak mungkin. Tapi kita bagian dari yang dipilih Allah mendapatkan pemberian ini. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Kalau bukan karenanya berat kan? Awak masih sedang nak tidur,
tiba-tiba datang panggilan azan. Ya, panggilan azan. Berat, tapi karena kita tahu di akhirat itu lebih berat kalau tidak salat, maka kita datang insyaallah taala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, para ustaz, para tokoh masyarakat, tokoh adat dan seterusnya, para hadirin, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau jasanya pada kita sungguh besar, sehingga kita menjadi umat yang besar, ditinggal pula di negeri dengan jumlah penduduk muslim paling besar, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan cahaya itu senantiasa menyinari, barakat dari Allah senantiasa meliputi, sehingga negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu tidak mungkin kecuali dari Allah yang maha mengetahui, yang maha kaya dan maha pemberi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari apa yang turun dari langit dan apa yang tumbuh dari bumi. Dan iman dan takwa itu tak ada kecuali dengan al-Islam. Istilah ini kan iman, bahasa Melayu tu. Bahasa Melayu al-iman, iman, enggak kan? Takwa enggak juga, dari bahasa Islam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat. Sebab setiap salawat kepada Nabi Allah balas 10 kali. Jadi jangan bosan-bosan ya. Setiap namanya disebut, seperti kata Imam Ahmad, kita bersalawat kepadanya. Karena kalau tidak, bakhil kita, bakhil pada diri kita sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kembali kita bisa berjumpa, walaupun mungkin tidak lama, sampai selesai saja. Nah, ya kawan-kawan minta baca buku lah kita katanya. Nampaknya tidak percaya di ilmu saya yang saya hafalkan, terpaksa pakai buku. Ya apa boleh buat. Tidak ada masalah. Nanti kan saya masukkan juga yang hafalan-hafalan dikit. Ya saya, supaya berkelanjutan. Alhamdulillah. Saya bingung juga buku yang mana yang saya tidak baca, yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek. Cuman teringat oleh saya, kita nafas kita rata-rata pendek-pendek. Ya belum selesai buku pendek pun kadang-kadang sudah habis pengajian, ya kan? Ustaz gantilah katanya. Kemarin kawan-kawan di Bangkinang minta kitab, kita lanjutkan setelah selesai ilmu fadl ilmi salaf ala ilmi khalaf. Mereka senang dengan buku kecil tapi manfaat luar biasa. Ya, luar biasa. Karena bersifat aplikatif, bukan hanya teoritis. Jadi ilmunya mesti aplikatif. Maka kita sambung dengan kitab Iqtida al-Ilmi al-Amal secara berkelanjutan. Cuman bedanya di sini mungkin sekali sebulan. Kalau di sana 4 kali sebulan. Kita lebih duluan tamat nanti. Nah, pada kesempatan ini ada sebuah kitab dulu yang kami baca bersama di pondok, bukan di pondok, di kampus UIN Suska Riau, yang saya pilihkan untuk para mahasiswa dan mahasiswi di Masjid Al-Jami'ah. Semoga senantiasa Allah berikan kejayaan, amin. Di kampus UIN Suska, yaitu wasiatul Imam Al-Baji liwaladaihi, wasiat Imam Al-Baji kepada 2 orang anaknya. Wasiat ini walaupun pada asalnya diberikan oleh seorang ayah kepada kedua anaknya, tetapi melihat isinya patut pula untuk kita ketahui bersama.
Karena kita kalaupun tak jadi ayah tapi sudah punya keinginan jadi ayah, ataupun belum jadi ibu tapi sudah berencana jadi ibu. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan wasiat ini, kalaupun tak punya anak, tak punya ayah, tak punya anak, punya ayah, tak punya anak, artinya belum bersuami, belum beristri, atau sudah bersuami istri belum juga dikaruniai nikmat anak, barangkali kita juga bisa mengambil manfaat dari nasihat ini, karena sebagian besar bisa kita amalkan insyaallah ta'ala, sehingga berguna bagi kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ingin menghidupkan kembali peninggalan imam yang besar ini, karena di masanya beliaulah imam, termasuk imam terbesarnya mazhab Maliki di Andalus. Beliau tinggal di Andalus, Andalusia, tahu kan? Kalau sekarang Andalusia tempat permainan, bukan. Andalus, kalau sekarang Spanyol di selatan Prancis. Ya, subhanallah, sudah sampai Islam ke sana dulu, menguasai, bukan hanya sampai dakwahnya, tapi sudah berdiri imarah Islamiyah, pemerintahan Islam yang para penulis barat mengakui dengan jujur, bagi yang mau jujur, bahwa mereka sebelumnya tidak mengenali bagaimana cara bersuci. Datang umat Islam yang mengenalkannya. Umat Islam yang pertama mengenalkannya sabunnya. Mereka tidak pernah mandi pakai sabun, kita yang kenalkan. Sekarang kita pula tidak pandai bersabun, Allah musta'an. Sehingga sabun-sabun semua diproduk dari sabun dalam negeri pun produk barat juga kadang, Allah musta'an. Ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka sendiri yang merasa bersyukur dengan masuknya Islam ke sana, sehingga sangat dalam waktu yang relatif singkat Islam menyebar dengan izin Allah tabaraka wa taala. Nah, beliau bernama, bahasa kita bernama lahir ya, nama lahirnya kan, atau nama bujangnya. Ada nama bujang, ada nama gadis. Huwa adalah Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad ibn Ayyub ibn Warith At-Tujibi Al-Andalusi Abul Walid Al-Baji, dikenal dengan Abul Walid Al-Baji, walaupun tidak ada anaknya bernama Walid. Anaknya hanya dua, Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad. Ahmad Abul Hasan, kemudian Muhammad Abul Qasim. Anaknya ini yang satu meninggal di saat ayahnya masih hidup. Jadi uji juga dia. Anaknya yang sangat terkenal dengan kecerdasannya diharapkan untuk meneruskan kiprah ayahnya sebagai ulama besar di Andalus, khususnya Ibn Bajiyah dan Qurtubah, dan meninggal di saat ayah masih hidup, sehingga beliau merithaknya dalam bahasa syairnya, membuat sebuah syair tentang bagaimana kesedihannya ketika anaknya ini meninggal, rahimahumullah jami'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Beliau demikian pula anaknya Muhammad yang menggantikan ayahnya setelah ayahnya meninggal di posisinya sebagai guru besar, sebagai mufti di Qurtubah. Beliau lahir di bulan Zulhijjah tahun 403 Hijriah, seperti yang ditulis oleh ibunya sendiri, dan ibunya sendiri seorang ahli fikih. Jadi penting juga kita beristri yang berilmu, karena dengan itu sudah membuat persiapan sebelum kita di rumah sudah disiapkan oleh keluarga. Ma'asyarul kiram. Dan kalau belum jadi berilmu, maka kita berkepentingan untuk mengajak keluarga kita, istri-istri kita, khususnya yang belum punya momongan, untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Sehingga dengan demikian anak-anak kita nanti, ya, karena al-ummu madrasatun, ibu itu adalah madrasah,
kata Ahmad Syauqi, penyair Mesir, "Lau a'datta jilan tayyibal a'raq." Ibu itu madrasah. Kalau kau siapkan dengan baik, ya cari calon istri yang berlembu istri ya, yang sudah yang mana tahu yang berniat yang kedua, macam kami ini penakut-penakut mana bisa. Ini yang pemberani-pemberani, yang penakut-penakut, apalagi yang terikat dengan janji jadi PNS, ASN dan apa dan itu memang susah memang. Tapi sebenarnya ada juga. Nah, iya, jangan dilapor. Kalau dilapor tak boleh. Tapi kalau diketahui tanpa dilapor, tergantung aja nanti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Memang kita kalau bisa memang mendapatkan, ya kalau bisa, kan tidak mesti, ini tidak syarat wajib ini ya, mendapatkan orang-orang yang memang siap gitu, siap menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Sebab banyak anak itu di umur-umur masih kecil itu, bahkan sejak kandungan itu adalah dididik oleh ibunya sendiri. Apalagi kita sebagai laki-laki lebih sering main di luar daripada di dalam. Apalagi kadang-kadang masalah mencari penghidupan yang tidak menentu, yang menghabiskan waktu, tidak punya kesempatan untuk mendidik langsung anak kita. Ma'asyiral kiram. Dengan demikian beliau tumbuh di tengah-tengah keluarga yang memang aslinya berilmu, mencintai ilmu, dan sangat multazim, istiqamah. Kalau bahasa kitanya agamis ya, keluarga yang agamis. Oleh sebab itu sejak kecilnya sudah biasa menuntut ilmu, sampai-sampai beliau berputar-putar di seluruh kota yang ada di Andalus, yaitu Cordoba, Granada, Valencia. Kalau bahasa sekarang Valencia FC ya. Kalau tonton tahunya Valencia ya. Apalagi Saragossa. Nah, Barcelona. Itu hafal dia kan? Apalagi Real Madrid. Nah, beliau pergi ke sana kemari mencari ilmu, karena memang Andalus pada masa itu juga sedang jaya-jayanya dengan ilmu. Kenapa tidak? Karena di timur ada Bani Abbas, dan di Andalus ada Bani Umayyah, Abdurrahman Ad-Dakhil. Akhirnya terjadi perlombaan yang masing-masing ingin terlihat lebih maju, khususnya dalam bidang ilmu. Sampai-sampai di antara penyair pun terjadi perlombaan. Ada penyair dari timur mengatakan syair itu ibarat burung katanya. Ya, kepalanya ada di timur di Baghdad, sedangkan ekornya ada di barat, yaitu di Andalus. Ini penyair Andalus, ini pintar juga, benar katanya. Kan umumnya burung kan kepalanya lebih indah dari ekornya ini ya. Cuman yang satu pintar, betul katanya, seperti burung, tapi ingat burungnya cendrawasih katanya. Dan burung cendrawasih yang lebih indah ekornya daripada kepalanya. Jadi pandai dia menjawab, betul seperti burung katanya. Ya, tapi burungnya cendrawasih. Itu dia yang timur ini, yang di Baghdad ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dia mencari ilmu sampai sudah menguasai ilmu-ilmu yang banyak berupa ulumul Quran, wal lugha, wal adab, wal fiqh, wal usul. Usulnya, jadi Al-Quran memang dari dulu, metode umat Islam dulu memang Al-Quran dulu. Jadi rata-rata sebelum menuntut ilmu, anak-anak dulu hafiz Al-Quran. Jadi kita ini kalau nak hebat juga harus hafiz Al-Quran. Buktinya imam kita karena hafiz di depan saya dia sholat. Kalau tidak berani dia, coba kalau hanya hafalannya Qul huwallah pasti tidak mah dorongnya saya itu. Tapi karena hafalannya Masya Allah, dia maju kan. Kita yang tua-tua itu masuk di belakang, Pak. Pasrah tapi tak rela kita. Iya.
Jadi ini Allah muliakan, di dunia saja sudah nampak. Ya sih? Sampai-sampai Amr bin Salamah al-Ansari baru umur 7 tahun sudah bisa jadi imam di Kuba waktu itu. Ya, di masjid kaumnya Bani Salamah. Apa sebab? Yang tua-tuanya belum hafiz, dia yang paling hafiz. Ini juga menjadi tapi juga jadi dalil bagi ulama bahwa anak-anak yang belum balik boleh jadi imam. Nah, kalau boleh jadi imam, masa di tengah saf enggak boleh? Kan itu masalahnya lagi kan. Dulu banyak istilah orang anak-anak enggak boleh satu saf dengan orang dewasa. Memang salah satu pendapat ulama ada seperti itu, tapi wallahu alam ini dari sisi dalil tidak kuat. Kalau alasannya dia ada kotoran di dalam pembuangannya, kalau dikaji yang di dalam, kita semua dalam perut kita ada, paham tuh? Kan yang disuruh dibersihkan yang di dalam apa yang di luar? Hah? Ya Pak. Yang di luar. Jadi kalau yang disuruh bersihkan itu yang di luar. Tapi kalau yang terkurung di dalam itu tidak wajib dibersihkan. Kalau sempat wajib dibersihkan, tuan-tuan bisa 3 jam di WC pakai kompresor. Iya. Kan masih ada dalam kan? Tidak percaya bawa lah nanti ke labor. Kalau selesai buang hajat nanti bawa ke labor, masih ada tidak sisanya? Atau beli alat apa yang ada alat sekarang itu kan untuk di center dan diperiksa. Masih ada. Jadi yang wajib disucikan tuh yang di dalam, bukan yang di luar. Makanya kalau boleh, yang di luar maaf salah sebut jadinya saya. Yang di luar bukan yang di dalam. Yang di luar bukan yang di dalam. Makanya anak-anak itu istilah memutus sab itu wallahu alam pendapatnya tidak kuat. Walaupun ada yang mengatakan seperti itu dengan alasan yang tadi. Jadi dia bersucinya tidak sempurna. Ya. Kalau masalah bersuci tidak sempurna, berapa banyak pula orang dewasa yang tak sempurna bersucinya. Semalam saya dapat ketika selesai pengajian juga ada bapak di sebuah instansi. Ya, dia ceritakan ada ustaz, dia wuduknya tidak pandai tapi jadi imam pula di kantor tuh. Gimana wuduk tidak pandai Pak? Iya. Jadi kalau wuduk di atas dia aja, dia apa kan kayak di bawah tidak dia. Kadang tidak sampai ke siku dia basuh. Habis itu nyiram kaki, dibuka keran, diletak kaki di bawah keran sekali. Lewat ada selesai wuduknya kan. Tidak digosok, tidak sempurna. Jadi imam pula. Gimana caranya itu? Ya kasih tahu sebenarnya. Kita yang dikasih tahu dia marah pula kan, atasan pula mungkin. Dia oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, masalah itu tergantung diberikan pelajaran. Kok masuk masalah situ. Dah. Jadi anak-anak boleh sholat bersama orang dewasa. Ditambah lagi dengan riwayat dari para sahabat, mereka sengaja membawa anaknya di sampingnya karena anak-anak sesama mereka pasti ribut. Ya awak aja sama awak masih ribut juga. Ada sebagian masjid ya awal-awal dulu, sekarang masih banyak. Ya awal-awal dulu, sekarang masih banyak. Ya orang-orang tua itu, sebab kalau yang belum mengaji, coba tempelkan kaki ke dia. Dia entaknya setengah sholat tuh. Ini kan perangai anak-anak nih. Ikan anak-anak nih yang nyikut itu kiri kanan itu kan anak-anak sambil sholat. Iya tak? Jadi kalau orang dewasa dalam sholat tidak boleh kayak gitu. Diam aja dulu, tahan aja dulu. Nanti selesai sholat baru assalamualaikum. Terus baru saya tanya, tak, kamu tadi kenapa nempel kaki saya, sakit kaki saya katanya kan tidak apa-apa kan? Saya tidak sakit Pak, sakitnya tuh di sini bukan di situ katanya. Iya, sakitnya kepala saya yang sakit bukan kepala kamu katanya kan. Baru kita jelaskan gini-gini. Kalau diterima enggak, dia enggak. Dia entaknya kaki kita sedang sholat. Ini kan orang tua pun masih banyak yang perangi kanak-kanak gitu. Masyaallah kiram. Jadi Al-Baji rahimahullah dan menuntut ilmu Al-Quran, tafsir, al-lughah, wal-adab, fiqih, usul dan sebagainya. Nah, biasanya ilmu ini kaum muslimin, siapa yang sudah merasakan indahnya, merasakan nikmatnya, dia akan seperti minum air laut, semakin ingin tambah dan ditambah. Nikmat.
Tapi tidak seperti air laut. Laut kan bikin haus terus ya. Tidak. Haus dalam arti positif gitu. Semakin lama semakin nikmat. Apa istilahnya? Ketagihannya. Kecanduan. Candu tidak boleh juga, tidak bagus juga sih. Nah, tak pernah puasnya, tapi nikmat yang menenteramkan, nikmat yang menyamankan. Oleh sebab itu baginya antara Andalus dengan Baghdad, antara Andalus, Makkah wal Madinah itu dekat. Dekat sekali. Antum tuh mungkin pernah dengar Al-Baqi' bin Makhlad dari Andalus jalan kaki menuju Makkah wal Madinah, menuju Baghdad. Habis baterai. Kaum muslimin dan muslimat dia. Memang saya datang bukan pada waktunya memang. Ya, janji kita Kamis tiba-tiba ada datang. Berarti tidak terbayar nih memang. Kamis masih datang lagi. Oh, datang lagi. Tidak bosan tuan. Iya. Taib. Kalau gitu tidak apa-apa, kalau janji kita kebunkan insyaallah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia berjalan, jalan kaki, tengah jalan habis bekalnya juga. Sampai di Baghdad, jumpa pula Imam Ahmad sedang kena tahanan rumah. Bukan karena beliau aktif di politik, tidak. Bukan beliau seorang yang bersaing tidak fair, tidak. Bukan pula beliau seorang ambisius, tidak. Beliau adalah orang yang istiqamah di atas agama. Kalau bahasanya tak pernah menyakitkan orang, tapi tertuduh terus. Dia orang yang paling zuhud tapi tertuduh ambisius. Siapa yang bikin kerja? Ahlul bid'ah wal ahwa. Ahli-ahli bid'ah dan pengikut hawa yang saat itu pandai sampai menjadi pembisik penguasa. Memang kalau pembisik-pembisik itu dari ahli bid'ah wal ahwa, memang berbahaya, banyak ulama yang dihabisi. Sehingga pada saat itu orang-orang Mu'tazilah yang menguasai istana, sehingga dibisikkan kepada pemerintah, mulai dari Al-Ma'mun, disambung Al-Amin, diteruskan Al-Mu'tasim, sampai Al-Mutawakkil. Alhamdulillah Allah utus Al-Wathiq setelah itu, yang diberikan cahaya kepadanya, sehingga dia berikan kesempatan jawab kepada Imam Ahmad rahimahullah. Dipertemukan mereka dalam majlis, dan Imam Ahmad syaratkan boleh kita berdiskusi tapi dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Boleh berdiskusi dengan wahyu, bukan dengan logika. Bukan Imam Ahmad tak pandai logika, karena agama ini bukan dibangun di atas logika, tapi dibangun di atas iman. Beda, yang akan bangun di atas logika nanti banyak yang dipreteli dalam agama ini, dengan yang membangun di atas wahyu, sami'na wa ata'na. Akan beda. Orang yang tak sami'na wa ata'na, yang sami'na wa ata'na nya tidak kuat, dia akan cenderung mencari-cari alasan. Yang wajib diusahakan sunat sehingga mudah ditinggalkan, yang haram diusahakan makruh sehingga sama-sama didirikan. Yang sunnah ditinggalkan dengan alasan tidak wajib, yang bid'ah dinaikkan dengan alasan ada yang baik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, sampai di Baghdad, Baqi' bin Makhlad ini dapatkan Imam Ahmad sedang kena tahanan rumah. Bukan karena beliau lawan politik, tidak, tetapi beliau mempertahankan akidahnya. Ternyata mempertahankan akidah itu tak boleh bagi orang-orang yang sesat. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun orang sesat, kita hanya bisa memanggil, berdakwah, tapi sampai-sampai untuk mengadukan dan sebagainya, itu bukanlah ahlu sunnah rahmatullahi ta'ala alaihim. Ma'asyirul kiram dirahmati Allah. Sampai di sana Imam Ahmad dalam tahanan rumah, sehingga dia dari Andalus. Berapa lama tuh? Naik pesawat berapa lama Ustaz? Belum pernah juga. Naik kuda? Apalagi ya kaum muslimin dan muslimat. Ya, kalau dari Andalus misalnya, kalau dari Jeddah
ke Maroko saja, ke Ribat atau Casablanca, Darul Bayda, menghabiskan waktu hanya 5 jam. Itu pesawat jumbo, bukan pesawat bukan pesawat Fokker. Kalau Fokker kan berapa ratus kilometer per jam? Nggak pernah naik juga, Mat? Ya Allah, belum juga. Naik Fokker mungkin sekitar 300-400 km per jam ya. Kalau ini 800 sampai 1000 km per jam. Kalau 5 jam, anggaplah 800 berapa tuh? Tidak pernah ngitung juga. Ya, alhamdulillah. Kami biasa menghafal jadi tidak pernah ngitung ya. Jadi 800 dikali 5. Gitu aja kok Pak ya? 8 kali 5. 8 kali 5 apa sih? 40. Jadi 800 kali 5? 4.000. Tambah 02, 4.000. Dengan kurang 4.000 km. Kalau sini Jakarta berapa jauh? Nggak tahu juga, subhanallah. Ya, 1.200 km lebih kurang ya. Ini 4.000, mana jauh? Bukan baru Jakarta atau Andalus Madinah? Andalus Madinah. Tambah lagi, bukan, itu baru ke Maroko itu. Naik lagi ke atas sekitar 3 jam lagi. Naik pesawat ya, naik pesawat. Itulah berjalan. Sampai di Baghdad, ternyata Imam Ahmad dalam tahanan, bukan tahanan, tidak boleh keluar rumahnya, tidak boleh berinteraksi dengan siapapun. Subhanallah. Gimana caranya? Awak dah jauh-jauh, berbulan-bulan berjalan, sampai di sini tidak boleh keluar untuk ilmu. Subhanallah. Akhirnya Imam Ahmad kasihan, dia buat kesepakatan. Kamu setiap pagi datang ke rumah seperti pengemis. Seperti pengemis. Jadi nanti akan saya siapkan setiap pagi itu sepotong roti, sambil menyerahkan roti itulah disiapkan hadis. Haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Az-Zuhri an Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari berlangsung lama, sehingga banyak hadis yang dia dapatkan melalui cara itu. Cuman bedanya orang dulu sekali dengar langsung hafal. Kalau kita berkali-kali dengar langsung lupa. Itu aja bedanya, Mama. Ya, mereka langsung hafal. Dia sampai. Jadi bedanya kita sekarang enggak dicatat pun hilang catatannya. Enggak dicatat, hilang catatannya. Mereka tidak. Jadi mereka sekali dengar itu langsung hafal. Jadi sampai Al-Baqi dengan ilmu itu bisa menulis musnad setara dengan musnad Imam Ahmad pula. Musnad setara dengan musnad Imam Ahmad. Kalau musnad Imam Ahmad sekarang diterbitkan hanya 52 jilid. Pernah tengok? 52 jilid kan kecil kan? Kita 52 halaman. Ini 52 jilid. Nah, sebesar itu. Cuma tidak sampai kitabnya ke kita. Menurut Profesor Akram Dia Al-Umari, guru besar di Jamiah Islamiyah dari Irak, dia mengatakan jumlah hadisnya juga hampir sama dengan jumlah hadis di Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Ini mereka menuntut ilmu kaum muslimin. Kalau bukan karena nikmat yang mereka dapatkan, tidak mungkin mereka sejauh itu. Belum lagi Yahya bin Yahya Al-Laythi yang ditinggal oleh ayahnya dalam kandungan. Pergi ayah ke Madinah, Yahya ini pergi ke Madinah, anaknya Ubaidullah masih dalam kandungan, tidak pulang-pulang, dah remaja pula anaknya. Mana ayah tidak pulang-pulang? Ya, di Madinah untuk ilmu sama Imam Malik di Madinah. Akhirnya ibunya kata, ayahmu dulu ke Madinah, nah dia susullah sama anaknya. Susul sama anak, akhirnya jadi sama-sama jadi murid Imam Malik dia di Madinah. Jadilah dia perawi kitab Al-Muwatta melalui jalan ayahnya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Jadi sampai lupa bini kita nuntut ilmu. Awak lupa ilmu gara-gara ngurus, itu aja bedanya. Gara-gara ngurus bini lupa ilmu. Tapi jangan pula nanti jangan sampai lupa istri ndak ya. Ini karena mereka jauh. Bukan kalau sekarang kan transportasi mudah. Jadi dia bukan ini, dia ingin dapat ilmu itu karena dia perhatikan Imam Malik seperti ini ilmunya.
Jadi dia inginnya, obsesinya minimal menyamai Imam Malik ini. Makanya waktunya sangat lama. Sangat lama, sampai 18 tahun di sini. Kaum muslimin dan muslimat. Awal 18 menit dah nengok-nengok jam gitu. Bila selesai kan kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka begitu, himmah luar biasa. Nah, ini pun ada pada Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah. Walaupun sudah belajar pada ulama-ulama besar di Andalus, karena Andalus merupakan pusat ilmu juga, khususnya Cordoba dan kota-kota lainnya, diantaranya adalah Saragossa, Valencia, dan Dania, Bajia, dan seterusnya. Lalu beliau pun ingin mendapatkan ilmu lebih lagi, sehingga beliau bersiap-siap menuju Hijaz, Makkah dan Madinah pada tahun 426 Hijriah. Berapa umurnya itu? Dah lupa tadi lahirnya berapa Ustaz ya? Kan lupa tadi, 403 tadi. Jadi kalau 426 berarti umur 26 kurang 3 aja, berapa? 23 tahun. Jadi kalau ada anak-anak kita kuliah sekarang misalnya berangkat umur 23, belum terlambat itu berangkat kuliah ke Madinah. Ya. Persis saya berangkat umur 23 juga dulu. Cuman saya lebih lama dikit dari Al-Baji. Rihlanya beliau 13 tahun baru kembali, saya 15 tahun baru kembali. Dia lebih hebat pula, karena ulama yang ditemuinya lebih besar-besar daripada ulama yang kita temui. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Al-Baji rahimahullah pergi ke Hijaz tahun 426 di saat umurnya 23 tahun. Tapi biasanya orang ini dalam perjalanan pun menuntut ilmu. Ada seorang rahala, seorang yang suka rihla dalam menuntut ilmu, Imam Ibn Rushayd As-Sabti dari Sabtah, Maroko. Kalau tuan-tuan dan kedengar nanti Sabtah, Maroko, cepat ke sana ya. Kabarnya orang-orang di sana cantik-cantik. Ya, saya tidak pernah tengok, ada. Mana tahu ada yang nak cari istri orang Maroko, pergi ke Sabtah, daerah di tepi pantai. Mungkin orang tepi pantai ini banyak yang cantik-cantik nampaknya ya. Kaum muslimin dan muslimat di Sabtah, dia dari Sabtah, Ibnu Rushayd Sabti ini menulis dalam perjalanannya menuju Makkah wal Madinah, menghasilkan 7 jilid kitab. Alhamdulillah 7 roll kamera. Nah, ini masa kamera dulu ya, belum kamera digital. Dulu kalau pakai masih klek-klek kan, pakai nyucinya pakai baswo kan. Nah, itu 7 roll kalau pergi tamasya. Itu pun hanya 5 hari. Kalau dia tidak, dalam perjalanannya menghasilkan 7 jilid buku. Nah, sekarang saya nak uji, tonton hafal nak judulnya sekali sebut. Kalau hafal nanti saya kasih hadiah. Bisa saja hadiahnya saya tambah 1 jam kajian. Coba saya sebutkan judulnya. Kalau yang hafal nanti tunjuk tangan ya. Judul kitabnya adalah Mal'ul Aibah bima jumi'a bitulil ghaibah fil wajhatil wajiha ilal haramaini Makkah wa Taibah. Nah, yang hafal tunjuk tangan. Sudah hafal saya? Subhanallah, enggak seperti hafal Quran ya. Mal'ul aibah bima jumi'a bitulil ghaibah fil wajhatil wajiha ilal haramaini Makkah wa Taibah. Mal'ul aibah itu adalah orang kalau naik onta dulu, ada sisi kanannya dua kalau bahasa kaminya 2 katidiam, 2 kampi. Enggak tahu juga. Keranjang, keranjang tuh bahasa sekarang itu. Ada ketidiang, ada kombui, kampi, enggak juga paham. Pekek. Pekek tahu? Pekek.
Kalau sejak hijrah ke Siak ada banyak lupa kaum muslimin dan muslimat. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri, inilah tempat nanti mereka meletakkan barang. Ini namanya aibah, namanya al-aibah. Jadi mengisi al-aibah ini dengan apa? Bima jumi'a bitulil ghaibah, dengan lamanya meninggalkan kampung halaman. Ya, tulul ghaibah, lama pergi dalam perjalanan. Birrihlatil wajihah, dalam perjalanan yang terarah, yang sudah jelas arahnya, ilal haramain, kedua tanah suci Makkah dan Madinah. Alal haramaini Makkah wa Taibah. Taibah itu nama lain dari kota Al-Madinah. Jelas? Judul apa yang hafalnya? Jadi ini kitab dihasilkan dalam rihlahnya. Disebut juga dengan Rihlat Ibn Rushayd As-Sabti. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, Imam Al-Baji rahimahullah juga melakukan perjalanan menuntut ilmu menuju Hijaz. Karena Hijaz dari sejak zaman Nabi dan insyaallah sampai sepanjang zaman tetap menjadi pusat ilmu bagi kaum muslimin. Walaupun negeri-negeri lain ada maju mundurnya, kedua kota ini Allah pelihara. Khususnya kota Al-Madinah An-Nabawiyah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ma'rizul iman, tempat berlindungnya iman. Bila iman di luar dalam keadaan bahaya, maka Madinah tempat yang aman. Misalnya di masa Dajjal turun, Dajjal nanti keluar, sampai tidak ke Siak? Sudah ada tidak persiapan menghadapi Dajjal? Belum ya, subhanallah. Dia pasti datang, tentu tidak ada siap-siap. Itu lebih dahsyat dari rudal balistik, itu lebih dahsyat. Kaum muslimin dan muslimat, siap-siaplah banyak berdoa minta perlindungan kepada Allah dari bahaya Dajjal. Karena Nabi katakan tidak ada tidak ada Rasul satu pun kecuali mengingatkan umatnya dari Al-Masih Dajjal. Subhanallah. Subhanallah. Apalagi kita umat terakhir yang pasti datang di zaman kita. Maka Nabi minta kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Dia ke Madinah, ke Hijaz mencari ilmu. Maka pertama di dalam perjalanan seperti kita sebutkan tadi, beliau juga menuntut ilmu di Mesir yang sejak dibuka oleh Amr bin al-As di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mesir juga sudah menjadi negeri Islam dan menjadi pusat peradaban dan pusat ilmu. Maka beliau juga belajar di Mesir, apalagi di abad kelima, abad kelima tadi, melahirkan 403. Kaum muslimin, dan sampai hari ini alhamdulillah Mesir masih menjadi negeri, menjadi pusat, salah satu pusat ilmu di seluruh dunia. Apalagi dengan keberadaan Al-Jami' Al-Azhar yang merupakan universitas tertua di dunia. Sampai hari ini menjadi pusat paling banyak orang belajar ke luar negeri, ke Timur Tengah, pasti ke Al-Azhar. Walaupun banyak perubahan-perubahan yang terjadi karena pernah dikuasai juga oleh orang Syiah dulu, sehingga yang diajarkan, diwajibkan adalah pemahaman Syiah dulu. Kemudian ada sebagian dikuasai oleh Ahlus Sunnah di masa 1000 tahun lebih. Jadi bertukar arah politik, berganti pula, dan tidak jarang pula masuk orang-orang yang sekuler di dalamnya. Karena memang bebas sebebas-bebasnya. Karena memang di negeri menganut paham yang sifatnya demokrasi. Jadi paham apapun boleh masuk. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Beliau belajar di Mesir, kemudian subhanallah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah beliau belajar dengan Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi yang merupakan salah satu perawi Sahih Al-Bukhari. Perawi Sahih Al-Bukhari. Cuman sayang beliau terpengaruh dengan akidah Al-Asy'ari, akidah
Al-Asy'ari atau ilmu kalam, dan beliau yang pertama memasukkan ilmu kalam di Masjidil Haram. Dia mengajarkan ilmu ini pertama kali di Al-Masjidil Haram, kemudian diikuti nanti oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang disebut dengan Imamul Haramain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi alhamdulillah di Makkah masuk, di Madinah tidak. Jadi ilmu ini di Makkah masuk, di Madinah tidak masuk. Ini misdaqan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Ya, Madinah sampai hari ini steril dari ilmu-ilmu yang di luar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang dalam banyak hadis disebutkan bahwa orang-orang yang mengada-ngada dalam agama, baik berbuat maksiat besar ataupun membuat penyimpangan dalam agama, tidak akan nyaman di Madinah. Dia akan nyaman di Madinah, pasti keluar daripadanya. Jadi kalau ada yang nyaman, orang lama di Madinah, berarti ahli bid'ah atau tidak? Hah? Kalau ada ulama-ulama besar, lama dia ngajar di Madinah dan nyaman dia di Madinah, ahli bid'ah atau bukan? Hah? Serius ini? Antum tahunya dari mana? Di mana tahu? Ustaz ngasih tahu. Ya, Pak pintar antum, masya Allah. Bukan. Dari Nabi SAW tadi, bahwa siapa yang mengada-ngada di Madinah, Allah larutkan dia seperti larutnya garam dalam air. Kemudian innal madinata tanfi khubsaha kama tanfil kiru khubathal hadid. Sesungguhnya Madinah itu membuang karat-karatnya seperti api membuang karat besi. Oleh sebab itu kaum muslimin, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Madinah menjadi tempat yang insyaallah Allah jaga. Dan alhamdulillah sepanjang yang saya tahu, tidak ada aliran sesat asli keluaran Madinah. Tidak ada aliran sesat yang bermarkas di Madinah sampai hari ini. Alhamdulillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka mencintai ahlul Madinah, khususnya al-ansar, disebut oleh Nabi sebagai al-iman. Hubbul ansari minal iman. Dan kita mencintai Madinah karena Nabi SAW yang mencintainya. Allahumma habbib ilaina al-madinata kama habbabta ilaina makkata aw ashad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti kau telah menjadikan kami mencintai Makkah atau lebih. Lalu gimana dengan Makkah? Berarti Madinah lebih afdal? Tidak. Karena sebagian yang lebih afdal mungkin tak punya keistimewaan yang dimiliki oleh yang kurang. Saya ulangi lagi. Ada yang lebih utama, tapi dia ada sesuatu yang dimiliki oleh yang kurang derajatnya daripada dia. Ada enggak? Ada? Ada apa enggak? Ada, alhamdulillah. Ya, maka tetap lebih utama. Sebab di situ adalah Baitullah, Ka'bah. Dengan segala semua salat di Masjidil Haram lebih dari 100.000 kali salat. Ya saya. Kemudian diharamkan oleh dua rasul utama, yaitu Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih afdal, Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad. Tapi siapa yang bangun Ka'bah? Nah, jadi kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya tak? Mana lebih afdal, Nabi Muhammad daripada Nabi Isa? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati, dan ini tidak diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keistimewaan yang Allah berikan ke yang kurang daripada, dan tidak diberikan kepada yang lebih. Itu biasa. Jelas tak? Karena banyak pula kalau gitu hebat Madinah daripada Makkah, Ustaz. Nah, tetap Makkah lebih mulia dari
Madinah. Jelas? Dah dapat jawaban itu? Enggak, saya tambah lagi ya. Nah, iya, misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal dari Nabi Musa, betul? Betul? Tapi Nabi Musa Allah bercakap langsung kepadanya. Nabi Muhammad pakai wahyu masih. Ya tak? Walaupun Nabi diangkat ke mana? Ke mana-mana? Ke atas kan, ke Sidratul Muntaha. Jelas ya? Kalau udah jelas selesai kita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mukadimah aja dulu. Insyaallah besok Kamis kita masuk ke kitabnya. Atau nak masuk langsung? Kalau masuk dan nyelam lambat baru timbul. Nah, itu aja masalahnya. Kalau udah masuk nanti lama baru sesuatu siap berenang. Ya, karena tidak mungkin saya hentikan kecuali sampai pada tempat berhenti yang resmi, rest area. Ya, saya tidak biasa berhenti emergency. Jadi sampai rest area. Kalau masuk nanti takut nanti rest areanya jauh, apalagi jalannya jalan tol kan, U-turn-nya juga lambat gitu, jauh. Baik kaum muslimin dan muslimat, masih panjang sebenarnya. Ini aja masih panjang. Ya, ini pun masih panjang. Beliau berjalan sampai ke di Makkah bertemu dengan Abu Dzar Al-Harawi rahimahullah taala, salah seorang perawi Sahih Bukhari. Jadi demikian pula ini juga pelajaran bagi kita kaum muslimin. Abu Dzar Al-Harawi punya kelebihan di sini, jadi perawi Sahih Bukhari dari sekian ribu periwayat Sahih Bukhari. Kalau Syekh kami, Syekh Profesor Dr. Abdul Karim Al-Khadir, kan pernah dengar Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair? Tidak pernah dengar? Pernah? Barusan. Iya, biar tahu pula tentang nilainya, terpaksa saya sebutkan pula kan, sebutkan sedikit tentang beliau. Ada seorang ulama besar hadis ya di Arab Saudi. Beliau sampai hari ini termasuk yang punya pustaka pribadi terbesar se-Arab Saudi. Pustaka pribadi, bukan pustaka umum. Ya, dan termasuk Syekh Saleh Ali Syekh, mantan menteri, kalau sana sini kan menteri agama ya, mantan menteri keislaman, menteri urusan agama Islam dan yang lain-lainnya. Beliau ini termasuk yang dikenal dengan gandrung sekali membaca dan memiliki kitab-kitab. Kalau tidak salah saya di pustakanya tidak kurang dari 200.000 judul kitab. Bayang tak? 200.000 judul kitab. Awak baru 20 judul, Masya Allah dah punya referensi paling banyak. Ini ada yang bilang, Masya Allah, Buya Hamka sewaktu belajar Mekah sedikit referensinya. Sampai di Indonesia banyak. Di mana pula di Indonesia lebih banyak pustaka daripada di tanah suci. Ini kan orang-orang yang jarang keluar nih, jarang keluar. Awak dulu bang tamat pondok, punya kitab semeja ini. Masya Allah saja sudah jadi muftil anam kita. Ya, bukan mufti Indonesia, muftil anam. Tukang beri fatwa ke seluruh manusia di dunia. Baru buku semeja. Hebat sekali itu. Rupanya baru berjalan ke Libya saja baru rampok. Banyak kitab rupanya orang punya kan. Apalagi sampai saya belajar ke Madinah, yang pustaka pribadi aja sebagian guru kami sebesar masjid ini. Yang pustaka pribadinya ada Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullah. Itu pustakanya terbuka setiap hari untuk umum. Ya. Dia punya rumah 3 lantai lebih besar dari masjid ini. Jadi apapun makhtutat manuskrip yang ada di dunia ini, beliau tak segan-segan mengeluarkan biaya berapapun untuk membelinya. Ketika bahkan kitab di barat pun, di Eropa pun diterbitkan, dia beli walaupun harganya mahal. Kami masih ingat ketika beliau membeli kitab Al-Mu'jam Al-Mufahris lil Ahadits Al-Alfaz Al-Hadits An-Nabawi yang ditulis oleh orientalis, 6 jilid besar-besar memang. Itu dibeli oleh beliau dengan harga 10.000 rial. 6 jilid 10.000 rial. Berapa ya duitnya? 35 juta. Antum tahu harga rial? Saya tidak tahu dah. Masya Allah. Kapan umrah saya? 2008. Masih hafal sampai sekarang ya, Masya Allah. Awak dah lupa dah.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 35 juta, murah apa mahal ya 6 jilid? Mahal ya? Awak nak beli 35.000 aja, biasa pikir-pikir tuh 3 piring sate. Jadi sebuah kitab dibelinya. Karena memang belum ada yang punya. Dia pokoknya asal dengar kitab dia cari. Pernah beliau membaca di resensi kitab di sebuah Quran atau majalah bahwa ditemukan tafsir Ibnul Munzir di Bonn. Bonn di mana? Jerman mana? Timur. Barat apa timur? Berlin yang timur, barat enggak? Berlin timur. Masya Allah, itu lebih hafal. Udah pernah ke sana nampaknya. Baik, di Jerman. Ya. Beliau siap-siap berangkat ke situ. Karena beliau ini hadi qa'imatut tusilul lu'ab. Ini bikin ngiler ini katanya. Dicari ke situ. Tapi ternyata hanya isapan jempol, pepesan kosong. Enggak tuh. Jadi beliau ahli hadis memang. Beliau orang hadis itu memang tidak bisa hanya dengar saja. Kalau dia punya biaya, makanya Al-Baji ini dia dengar di Madinah, dia dengar di Mekah banyak ilmu. Bahkan di Baghdad dia akan cari sampai situ nanti. Terus ya, walaupun berjalan kaki. Jadi Syekh cari. Beliau sampai ke Spanyol, sampai ke mana-mana keliling. Dan enaknya beliau ini walaupun orangnya keras tapi pandai bergara juga. Pandai juga membuat orang bergembira bersamanya. Kalau nak tahu, ayo jalan semua. Tapi dah meninggal, rahimahullah. Kaum muslimin dan muslimat, rahmatullah. Orangnya keras, tapi kadang-kadang ada ucapan-ucapannya yang ini, yang bercandaannya ada, ya candaan-candaannya ada. Nanti suatu saat saya keluarkan insyaallah. Jangan sekarang semuanya. Nanti antum tidak penasaran. Tapi kaum muslimin dan muslimat, rahmatullah. Betul ilmu di Makkah. Tadi kita kata Abu Zal Harawi, rahimahullah taala, punya kemuliaan ini. Cuma masalahnya terpengaruh dengan ilmu kalam sehingga termasuk menakwilkan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pengalaman pelajaran berharga bahwa bisa saja dengan ketinggian ilmu yang kita miliki tapi pengaruh kepada kita syubhat itu memang sangat besar. Makanya Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, padahal dia masuk nominasi, kalau bahasa sekarang ya, tabi'in paling alim di masanya. Ini kan para ulama belakangan khilaf siapa tabi'in, ulama tabi'in yang paling alim, yang paling afdal dan paling alim. Kalau paling afdal ada yang menominasikan, dia masuk juga nominasi. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni. Tahu Uwais Al-Qarni kan? Ada yang mengatakan Sa'ib bin Musayyib. Ada yang mengatakan si Muhammad ibn Sirin dan lainnya. Dan ketika bicara tentang siapa ulama tabi'in yang paling berilmu, dia juga masuk nominasi. Tetapi sebagian besar ulama hampir sepakatlah mengatakan yang paling afdal dan paling alim adalah Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib, muridnya Abu Hurairah. Tahu Abu Hurairah? Tidak tahu Abu Hurairah? Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berarti kalau gurunya paling banyak hadisnya, tentu saja muridnya paling banyak ilmunya. Karena Abu Hurairah bukan hanya sebagai perawi, beliau juga seorang faqih. Jadi perawi riwayatnya dengan fikihnya sekalian. Bukan hanya sekadar riwayat, tapi juga memahami dan mendalami. Ma'asyiral kiram rahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Muhammad bin Sirin rahimahullah datang kepadanya seorang ahli al-qadar, pengingkar takdir. Dia katakan, saya ingin bicara dengan antum kalimah, urid ukallimaka fi kalimah. Dia jawab, wala nisfa kalimah. Ya, saya ingin kalimah, bahasa Arab apa bahasa kitanya? Satu kata. Saya nak bercakap dengan Syekh sepatah kata. Dia bilang, walaupun setengah saya tak mau dengar.
Walaupun setengah saya tak mau dengar. Ini sikap. Sebab orang ini masyhur dengan bid'ahnya, masyhur dengan hawanya, bukan masyhur dengan ilmunya. Kalau dia berbicara dengan Al-Quran dan hadis kan dengan ilmu. Tapi kalau bicara dengan pendapat itu dengan lemu. Ya, beda ilmu dengan lemu. Jadi beda kaum muslimin. Kalau hanya mengandalkan logika enggak. Ya, kerjanya akan memperteli karena orang bisa dengan Al-Quran sesat karena tidak menafsirkan Al-Quran dengan ilmu, dengan pendapat. Makanya Nabi melarang kita menafsirkan Al-Quran dengan pendapat. Nabi melarang kita menafsirkan Al-Quran dengan pendapat. Itulah gunanya kita menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Itulah sebabnya yang selamat disebut ahlus sunnah, yang senantiasa menghidupkan sunnah. Bukan ahlus sunnah itu mesti mazhab ini, mazhab tarikat ini dan sebagainya. Itu salah. Salah besar kata saya ya. Salah besar itu, salah total. Ya, ahlus sunnah itu tak punya nama kecuali dengan sunnah. Tidak ada kaitkan dengan mazhab ini, tarikat ini, aliran ini, tidak. Sehingga ahlus sunnah itu dimanapun seragam. Dimanapun seragam walaupun tidak sependapat. Walaupun dalam satu masalah fikih tidak sependapat, tapi tidak punya aliran. Kalau sunnah itu tak punya aliran akidah. Akidahnya as-sunnah. Maka disebut ahlu as-sunnah. Tapi kalau pendapat dia nak bermazhab Syafi'i, nak bermazhab Hambali, bermazhab Maliki, tidak ada masalah. Sebab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i tidak pernah berselisih akidah, tidak ada alirannya. Betul kan? Cuman masalah fikih berbeda pendapat tak? Beda. Tidak ada masalah. Tapi mereka kalau akidahnya sama. Jadi kalau yang bilang ahlus sunnah di Amerika mesti akidahnya nanti ini, tarekatnya ini dan sebagainya. Ini dari mana dapat dalilnya ini? Di mana dapat? Hawa kan? Kan hawa. Hawa enggak? Hawa. Yang benar adalah ahlus sunnah itu seperti ciri yang disebut Nabi SAW. Ahlus sunnah yang selamat, firqatul najiyah itu adalah yang beragamanya akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Jelas? Dan berarti kalau begitu tentu riwayatnya dah selesai, dah jelas. Tinggal lagi kita mencari. Kalau ada yang berkeyakinan di luar yang mereka sebutkan, orang dipahami akidahnya dari apanya? Saya nak nyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya melalui apa? Kok bingung? Antum nak nyebutkan apa isi hati antum dengan apa? Dengan maraton? Dengan apa? Berkata, kok lama sih? Sayang dengarkan ungkapan hati abang, gitu ya. Pakai apa tuh ungkapkan? Lisan, alhamdulillah. Habis lisan? Perbuatan. Nampak, paham antum tuh. Jadi sebelum ungkapkan isi hati, bawa isi dompet sekali. Iya kan? Iya tuh begitu pintarnya antum. Ada 2 orang punya istri 2. Nah, ini pelajaran berharga nih. Punya istri 2. Jadi dia ingin menyenangkan kedua istrinya, bahwa dia yang paling dicintai. Maka dia sengaja buat modus, tapi modus bagus. Ya. Jadi diundang teman-temannya, diaturlah. Nanti saya akan ungkapkan isi hati saya yang menyenangkan kedua istri saya. Nanti kalau pas kita bicara-bicara, tiba-tiba antum nanya nanti, tapi pura-pura berbisik, tapi kedengaran. Tahu bisik kedengaran? Ya, bisik di ruangan depan nih kan, tapi terdengar oleh yang di dapur gitu. Jangan keras-keras. Tapi bilang jangan keras-kerasnya bikin yang di dapur berhenti ngaco gulai. Nah itu, paham ya? Bisiknya jangan suara sampai tak terdengar. Jadi sebelum orang ini datang, masing-masing istrinya diberinya uang 100 dinar.
100 dinar dikit, cuma sekitar 25 juta Ustaz ya. Kira-kira istri kasih 25 juta senang enggak ya? Hah? Kaya pun istri senang juga dapat segitu ya. Apalagi yang miskin-miskin kayak kita nih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kasih ini 100 dinar sambil bebisik pula. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Paham? Paham enggak? Jadi seolah-olah ini rahasia kita berdua sayang. Itu madumu jangan sampai tahu. Ini ungkapan cinta abang sama kamu. Boleh enggak dosa kayak gini? Nah, dosa kayak ini boleh enggak ya? Boleh, alhamdulillah. Ini sihir halal. Nah. Habis itu di tempat terpisah pula dia kasih pula yang satu ini 100 dinar. Kasih 100 dinar sambil bilang juga, awas jangan kasih tahu si Ummu Fulan dah. Ini khusus kamu saja sekarang nih. Tadi kan sudah yang lain kan, sekarang ini. Selesai rencana, datanglah kawan-kawan tadi. Datang kawan-kawan, mereka tentu di ruang situ kan. Jadi kawannya nanya, ya Desman, si Fulan. Kami nak tahu nih siapa di antara kedua istri antum nih yang paling antum sayangi dan cintai. Jangan keras-keras. Kedengaran nanti sama yang belakang. Ya. Apa kamu bilang tadi? Diulang lagi. Siapa yang kamu cintai? Dia jawab, akhi katanya. Tapi ini rahasia ya katanya. Yang lain nguping di dalam. Yang paling saya cintai di antara kedua istriku ini terus terang saya katakan. Tapi yang kasih tahu yang lain enggak katanya. Tapi bahasanya agak tinggi dikit. Nah, yang saya beri hari ini 100 dinar. Yang di sini dapat 100 dinar hari ini. Sini dapat 100 dinar. Masing-masing alhamdulillah ternyata abang hatinya di sini. Yang di sana bilang ternyata abang hatinya di sini. Ini perlu diterapkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oh subhanallah. Jadi bisa saja seseorang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena Allah menghendaki, punya kelebihan, dan itu jasa yang tidak bisa dilupakan. Ketika kita menyebut bahwa imam ini begini, imam ini begini, bukan menafikan jasanya, tidak. Bukan menafikan jasanya. Tetapi seperti kata Imam Yahya Harmala bin Yahya At-Tujibi, termasuk murid-murid terakhir Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Beliau kan wafat di Mesir. Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i kami cintai, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Jangan dibawa baperan pula. Berarti Imam Syafi'i banyak salah, bukan. Antum salah paham pula. Andainya, kan ini kan badai ini. Andainya bertemu bahwa Imam Asy-Syafi'i berdalil, dalilnya mungkin hasil penelitian muridnya ini dhaif. Lalu ada Imam Ahmad atau Imam Malik atau Abu Hanifah juga berdalil, dan dalil mereka lebih kalau lawannya dhaif tadi lebih dhaif lagi, lebih kuat, lebih sahih. Maka kalau saya cinta buta ke Syafi'i, saya katakan sekali Syafi'i tetap Syafi'i, sekalipun batil. Ini yang tak mau diikuti oleh Imam Syafi'i sendiri. Ini kan kadang-kadang kan masjid Imam Syafi'i katanya, tapi amalannya tidak ikut Syafi'i. Nah, itu masalahnya. Kadang kasar pula bahasa pendusta kan itu kan. Kaum muslimin muslimat, ingat Imam Asy-Syafi'i, ya Imam Syafi'i kitabnya ada Ar-Risalah, ada kitabnya Al-Ahkam, ada kitabnya Al-Um, ya sih, ada Mukhtasar Al-Muzani, belum lagi riwayat murid-muridnya. Ada riwayat Al-Buwaiti, ada riwayat Za'farani, ada riwayat Harmala, ada riwayat Al-Muzani, dan seterusnya. Jelas? Kita ikuti. Kalau memang serius begitu Syafi'i.
Cuma kadang-kadang tidak banyak yang dikembangkan oleh Pak Pi. Ya, itu masalahnya. Jadi Syafi'iyahnya lebih kita ikuti daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga yang tidak berilmu memahami masjidnya Syafi'i tapi tidak mengikut amaliyah mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan baca sebenarnya dari sejarah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akan kita dapatkan mazhab Syafi'i adalah mengikuti yang sahih. Tapi bukan maksudnya setiap dalil Syafi'i yang disebutkan sahih, bukan. Karena penelitian ilmiah menunjukkan itu, bahwa tidak semua dalil yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i sahih. Berarti maksud beliau adalah bila ada di sahih tinggalkan pendapat. Ini yang betul, seperti yang ditafsirkan oleh As-Subuki dalam syarah perkataan Imam Asy-Syafi'i, "Idza shahhal haditsu fa huwa mazhabi." Bila sahih hadis itu mazhab saya. Maksudnya adalah bila kau dapat hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku. Itulah bahasa Imam Syafi'i dengan berbagai redaksi. Oleh itu pengikut Imam Syafi'i yang sesungguhnya adalah yang mengikuti dalil. Maka Ahlus Sunnah yang sesungguhnya adalah yang mengikuti sunnah, bukan dibatasi dengan sekat-sekat yang dibuat-buat. Jadi mazhab Ahlus Sunnah dimanapun. Jadi kira umat Islam ini tidak susah bersatu. Ini tidak Indonesia ini, kalau perjumpaan di tanah suci nanti gimana caranya menyatukan? Nanti kalau yang dominan jemaah haji orang Indonesia harus ikut mazhab Syafi'i, yang lain tidak. Kami lebih dekat, kata orang Sudan, harus bermazhab Maliki. Tidak, kata orang Saudi, tidak, kami mesti mazhab Hambali dan seterusnya. Bisa ketemu? Makanya dulu di awal-awal dulu di Masjidil Haram salatnya empat imam. Ada imam mazhab Hanafi jadi imam, salatnya saja mazhab Hanafi. Ada mazhab Hambali, Syafi'i dan seterusnya. Senang tak kira-kira? Kalau sempat ini diterapkan dalam hari ini, kapan dapat kita salat? Ya kan? Yang Syafi'i masuk. Habis itu tunggu dia, orang Syafi'i kan rezeki lama-lama kan. Berarti tagak pula dulu dia kan. Iya kan, berarti 1000 kali. Ya sih? Habis akhirnya nanti gimana? Habis waktu zuhur baru masuk Hanafi. Akhirnya nanti Hanafi nuntut mazhab paling tua kami katanya. Mazhab paling tua mazhab Hanafi. Abu Hanifah dapat 150 kan. Habis itu nuntut lagi Maliki, kami nomor 2 katanya. Akhirnya Hambali dapat nomor terakhir terus. Tak mungkin diterima oleh Arab Saudi. Kami tuan rumah masa terakhir giliran. Akhirnya susah kaum muslimin. Jadi sama dengan kalau nak menyatukan dengan sekat-sekat seperti ini, sama dengan orang yang kehausan melihat fata morgana. Rasanya air ternyata hanya bayang. Cuman banyak yang suka fata morgana ini. Kalau betul Ahlus Sunnah, ya Ahlus Sunnah yang mengikuti sunnah, seperti kata Imam Ahmad. Ahlul Hadis yang mengamalkan hadis, kata Imam Ahmad rahimahullah. Masa antum lebih percaya dengan Pak Ahmad daripada Imam Ahmad rahimahullah? Masa lebih percaya dengan ulama belakangan yang lebih cenderung kepada logika daripada kepada dalil, daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad serta Abu Hanifah rahimahullah? Maka mereka dulu menganggap Ahlus Sunnah itu adalah yang menegakkan sunnah, dan selain itu berarti bukan Ahlus Sunnah. Jelas? Sehingga patokannya jelas. Sehingga enggak, ini Ahlus Sunnah di Indonesia mesti fikihnya Syafi'i, akidahnya mesti Asy'ari, sufinya mesti macam-macam pula. Ada yang mencalonkan Naqsyabandi tarekatnya, nanti yang Satariyah marah dia. Ada Tijani marah juga dia. Makanya ini adalah sekat-sekat yang mempersempit umat Islam. Apalagi nanti antum belajar misalnya di Maroko, kan mazhabnya Maliki di Maroko. Antum nak paksakan juga Syafi'i. Kalau misalnya ini karena sudah Masya Allah sudah ahli hadis,
lebih sering merujuk kepada hadis. Antum paksakan Syafi'i juga. Yang dipaksakan juga bukan Syafi'i asli, Syafi'iyah. Syafi'iyah. Berarti Anda telah mempersempit yang luas. Sunnah itu meliputi seluruh umat Islam dimanapun berada. Maka jangan dipersempit ya. Jelas? Soalnya anak mazhab Maliki nanti di Maroko tidak ada masalah, tapi dia menegakkan sunnah. Kalau dia nak Hanafi di Afghanistan misalnya, tidak ada masalah. Yang penting dia mengikuti sunnah. Dengan demikian, insya Allah umat menjadi lapang. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau pergi ke Baghdad, belajar ke Baghdad, sehingga terkenal pula di samping penuntut ilmu sebagai Syekhul Islamnya, sebagai orang yang sudah menjadi guru pula dia di sana. Dan setelah 13 tahun merantau, beliau kembali ke Andalus. Kembali ke Andalus. Ini juga jadi obsesi bagi kita para penuntut ilmu. Sejauh manapun terbang, jangan lupa sarang. Ya, sejauh manapun terbang, setinggi apapun terbang, jangan lupa sarang. Makanya kalau anak antum nanti kuliah di luar negeri, nak kemanapun, jangan lupa kirim terus ikan masin. Ya, kirim maco, keripik ubi, supaya teringat kampung. Kalau sudah biasa makan burger nanti, kebab, itu teringat dia orang Turki. Teringat dia, ya kan orang Sudan. Itu nanti pulang, ya kalau orang sana makan ayamnya sendiri satu orang. Kalau kita di kampung makan ayam satu ekor sepekan sekeluarga. Iya dah. Ada kisah kawan menikah dengan orang luar negeri. Dia kuliah di luar negeri waktu itu di Timur Tengah. Istrinya orang sana, bawa pulang. Jadi dia kan punya reban ayam tuh. Setiap masak bantai ayam 3 ekor. Baru sepekan habis satu reban. Yang di kampung itu kan sekali, kadang udah dapat makan ayam sekali sebulan sudah untung besar itu kan. Enggak, setiap hari mati ayam. Jadi maknya bilang, ini yang kamu bawa enggak orang apa musang katanya. Jadi biasakan makan keripik. Jadi rumusnya apapun makanannya, kerupuk ubi sebagai pesidapnya. Allah musta'an. Jadi kalau masih ikan masin masih suka, maco masih doyan, insya Allah ada can balik kampung. Nah, jadi itu ya, paham maknanya, itu makna tersuratnya, ada makna tersirat lagi. Jangan lambat-lambatkan menikahkan mereka, apalagi yang punya kemampuan ekonomi tinggi. Sebab kalau saya prinsip saya nih, mungkin ini ijtihad saya sendiri, boleh diikuti boleh tidak, ini bukan apa. Tapi Nabi menganjurkan untuk cepat-cepat menikah, khususnya perempuan. Khususnya perempuan. Kalau kita alhamdulillah sampai hari ini usia dini masih 18. Ya, di bawah 18. Kabarnya WHO akan naikkan jadi 39. Iya, besok antum tidak bisa kuliah umur 39 masih PAUD. Sekarang sebenarnya 18 itu masih PAUD sebenarnya. Jadi tidak beda kan pendidikan anak usia dini. Kan dianggap masih usia dini di bawah 18. Tahu kan tidak boleh nikah sekarang kan? Kan tidak boleh nikah ya. Peraturan pemerintah tidak boleh menikah di bawah usia 18 tahun karena masih dianggap usia dini. Harusnya nanti usia pendidikan PAUD dari umur 4 tahun sampai 18 tahun. Menyesuaikan. Nanti 19 tahun sampai ya, anggaplah misalnya taman kanak-kanak 19 tahun sampai 29. Nanti 30 sampai 39 baru pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Jadi 40 ke atas baru masuk kuliah. Ini pas ini baru boleh nikah sesuai dengan obsesi Al-Khatib Al-Baghdadi ini. Yang bagi ada talibil ilmi ayu akhir az-zawat ila sinil arba'in. Penuntut ilmu mesti mengundur nikah sampai umur 40. Dan akhirnya kalau sudah 40 tak ada selera menikah lagi. Akhirnya Al-Khatib Al-Baghdadi tak menikah sampai mati.
Kalau itu jangan diikuti dah. Kecuali antum bisa seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, seperti Imam Az-Zahabi, hampir tidak ada fan min fununil ilmi illa walau fihi ta'lif. Tak satu pun bidang ilmu di dalam Islam kecuali beliau punya tulisan dalamnya. Kalau anak punya seperti itu, oh ya saya tidak nikah jadi penuntut ilmu aja lah, barangkali dipertimbangkan. Tapi kalau seandainya ya lebih banyak macam tadi kan, lebih banyak menengoknya daripada nengok buku ya, itu cepat-cepat lah ya, biar terfokus tengoknya, biar fokus tengoknya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini sekedar pengantar. Nasihat ini dia nasihat seorang ayah kepada seorang anak, dua orang anaknya. Dan barangkali walaupun kita tidak dengar dari ayah kita, tapi kita dengar dari ayah orang lain pun tidak ada masalah. Ya, dengar dari ayah orang lain mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Dan mudah-mudahan nanti kita sampaikan ke anak-anak kita supaya terarah bagaimana yang harus ditempuh jalan olehnya. Wallahu ta'ala alam. Karena ini mukaddimah, tidak ada pertanyaan. Ya, tidak ada pertanyaan. Waktu sudah pukul 7. Katanya sampai syuruk tadi 6:07. Iya tak? Kan 6:07 harusnya kan? Iya. Sekarang sudah pukul 7 kurang 6. Harusnya 6:07, sekarang 7 kurang 6. Ini Allah musta'an. Mohon maaf ya. Ya tanpa terasa betul ya. Indah sekali masa-masa bersama antum. Semoga berujung ke surga. Amin ya rabbal alamin. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah semata-mata kelemahan saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan tuan-tuan serta puan-puan bisa memaklumi. Demikian kurang mohon maaf. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.